Hai movie lovers, kembali lagi di channel Spot Movie. Di video kali ini, Spot Movie akan menceritakan alur cerita film My Teacher My Obsession. Dari judulnya aja nih, sudah ketahuan ini film apaan. Hehe, yap, film ini adalah film yang ada adegannya. My Teacher My Obsession adalah film yang bergenre drama horor, di mana film ini menceritakan tentang seorang siswi SMA yang suka dengan gurunya, bahkan sampai berfantasi melakukan hubungan seks. Film yang rilis di tahun 2018 ini tentunya sangat menarik untuk dibahas karena mengisahkan hubungan terlarang guru dan murid. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Film ini dimulai di lorong loker sekolah yang gelap. Kayaknya sih sudah malam kali ya. Di sana terlihat seorang petugas kebersihan sekolah yang baru aja bersih-bersih dan mau cabut pulang. Pas lagi buka baju, dia mendengar suara aneh dari lorong. Dia lalu mendekati ruangan sumber suara dan terdengar suara teriakan dari sana. Ternyata di sana ada seorang cewek. Saat akan mencari pertolongan, Pak petugas ini pun dikagetkan dengan cewek lainnya yang menyuruhnya lari dari sana. Kita balik lagi ke masa lalu di mana semua kejadian tadi masuk akal. Di sebuah sekolah terlihat sebuah mobil yang baru datang nih. Di sana ada Riley yang diperankan oleh Laura Bilgeri, yaitu cewek yang nyuruh lari tadi, dan ayahnya yang bernama Chris yang diperankan oleh Rusty Joyner. Rupanya ayah Riley merupakan guru bahasa Inggris baru di sekolah itu. Sementara Riley harus ikut pindah sekolah dengan ayahnya. Kelihatan dari sikap Riley kalau dia sebenarnya nggak pengen ikut pindah ke sana. Sementara itu, di dalam gedung sekolah terlihat ada cewek yang tadi teriak. Yap, itu adalah Kayla yang diperankan oleh Lucy Loken, yang juga murid di sana. Saat tengah asik memfoto teman-temannya, dia tidak sengaja melihat Chris. Saat itu juga, dia langsung deg-degan. Ya mau gimana, Chris ini lumayan cakep. Tapi kegiatan foto-fotonya diganggu oleh Tricia yang diperankan oleh Ali Debris and the Gang. Ternyata, tujuan Kayla memfoto teman-temannya adalah untuk buku tahunan alias yearbook. Tricia pun juga ikut ingin difoto. Kelihatannya sih, Tricia ini termasuk cewek yang agak gatel di sekolahnya. Ya, gatel pengen digaruk gitu. Scene berganti di ruang kelas saat Chris mengajar. Nah, Chris memergoki Tricia tengah main HP. Langsung saja, Chris mengambil HP-nya Tricia. Sementara itu, Tricia ini malah dengan santainya nunjukin belahan dadanya sambil berkata-kata manja. Bukannya dihukum, semua murid malah disuruh mencari lagu di HP-nya masing-masing. Ternyata, Riley, Kayla, dan Tricia ada di kelas yang sama. Chris lalu mendatangi Kayla dan mengecek lagunya. Sontak, Kayla jadi senyum-senyum gemes. Bahkan saat mengajar pun, Kayla tetap terus memandangin Chris sambil senyum-senyum gak jelas. Bel pulang pun berbunyi. Saat keluar kelas, Chris melambaikan tangannya pada Riley, tapi ternyata Kayla malah kegeeran dan mengira Chris melambai padanya. Kayla pun pergi ke ruang komputer dan mendapati Riley yang ada di sana. Mereka lalu berbincang dan akhirnya berteman. Saat ditanya nama lengkapnya, Riley dengan berat mengatakan bahwa dia adalah anak dari guru bahasa Inggris barunya, yaitu Chris. Tapi, Kyle malah mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam hal pertemanan mereka. Nah, pada saat pulang sekolah nih, lagi-lagi Kayla memfoto Chris. Gak bosan-bosannya sih Kayla memfoto orang. Nah, saat Kayla sampai di rumahnya, dia mendapati ibunya tengah olahraga. Karena akan berkencan dengan seseorang setelah lama single. Saat ditanya, ibunya malah ngeles terus dan hanya berkata bahwa mereka bertemu di sebuah toko kelontong. Pada malam harinya, saat Kayla tengah tidur, diam-diam dia bermimpi tengah bercumbu dengan Chris. Namun, belum terjadi hal yang mengarah ke bagian intimnya, Kayla malah udah dibangunkan oleh ibunya. Keesokan harinya, Kayla pergi ke rumahnya Riley. Kayla mulai nanyain Riley soal ayahnya dan ibunya Riley. Rupanya, Chris sudah bercerai dengan istrinya, dan saat ini Chris hanya tinggal dengan Riley. Saat tengah ditinggal kamar mandi, Kayla berkeliling rumah, dan akhirnya dia tiba di kamarnya Chris. Dan dia malah tiduran di atas kasurnya Chris sambil senyum-senyum gak jelas. Kayaknya sih si Kayla ini sudah sange sama kasurnya Chris. Bercanda guys. Keesokan harinya di sekolah, saat Chris lagi mengajar, si Tricia malah caper ke Chris. Tricia mencoba menggoda Chris dengan memasukkan pensil ke belahan dadanya yang bisa dibilang cukup besar dan padat itu. Tapi sayangnya Chris ini tidak terpengaruh dengan godaan Tricia. Imannya lumayan kuat juga ternyata. Saat pulang sekolah, Riley sedang menunggu ayahnya. Nah, tiba-tiba Riley dihampiri sama Tricia. Rupanya, Tricia ini tahu kalau Riley merupakan anaknya Chris. Lalu,
Tricia menggosip tentang Kayla dan menyuruh Riley jangan terlalu sering dengan Kayla. Lalu ternyata si Tricia ini malah pengen ditemenin belanja. Diam-diam dari jauh, Kayla ini ternyata nguping omongan mereka berdua. Saat Tricia udah cabut, Kayla pun datang dan menabrak Riley hingga gambar Riley rusak. Kayla lalu menyuruh Riley agar tidak dekat-dekat dengan Tricia karena dulu Tricia katanya pernah punya kasus dengan seorang guru sejarah di sekolah tersebut. Sampai guru sejarah tersebut dikeluarkan dari sana. Riley hanya bisa percaya omongan Kayla dan bilang terima kasih. Scene berganti di mana Kayla dan Riley tengah teleponan dan ngobrol di rumah mereka masing-masing. Arah omongan mereka berdua beralih jadi tentang Chris. Riley lalu cerita kalau ayahnya ternyata punya teman kencan baru. Nah, tiba-tiba ada yang membunyikan bel rumah Kayla. Kayla pun langsung matiin teleponnya dengan Riley. Rupanya yang membunyikan bel itu adalah teman kencan ibunya. Dan saat dibuka, jeng jeng, Mr. Sumner. Kayla. ternyata teman kencan ibunya adalah Chris. Ibunya Kayla baru sadar kalau ternyata Chris adalah guru di sekolahnya Kayla. Chris lalu memberikan bunga pada ibunya. Kayla pun langsung memasukkan bunga itu ke dalam vas. Pas lagi jalan, Kayla dengan sengaja nabrakin vas bunga yang ia bawa ke baju Chris. Niatannya sih biar mereka gak jadi ngedit gitu. Pada akhirnya mereka malah ngedit di rumahnya Kayla. Saat tengah malam, Kayla ini selalu mandangin Chris tanpa bosan. Saat dilihat ibunya Kayla dan Chris sudah saling mesra-mesraan, Kayla pun cabut ke kamarnya. Saat sudah sampai di kamarnya, Kayla ini kelihatan bingung, kesel dan campur aduk gitu pokoknya. Di sisi lain, kencannya Chris sudah mendapat kemajuan. Mereka berdua tengah berciuman mesra dan tangan Chris udah nakal kayaknya karena udah berani hinggap di puncak gunung ibunya Kayla. Namun sayang, kegiatan tadi harus berhenti karena Kayla berteriak. Kayla lalu turun ke bawah dan bilang kalau ada yang memata-matainya di kamarnya. Dan pada akhirnya Chris gak jadi kencan dan malah ngurusin Kayla. Dasar anak laknat. Ternyata Chris cerita soal Riley yang pergi bareng Tricia. Kayla pun hanya kesal karena Riley gak mau dengar omongannya. Di pagi harinya, Kayla gak sengaja ngelihat Chris lagi bugil di kamar mandi. Tapi pintunya langsung ditutup lagi. Kayla cuma bisa senyum-senyum lagi. Kerjaannya anak sih, cuma senyum-senyum gitu terus. Saat akan berangkat ke sekolah, Chris terlebih dahulu harus menjemput Riley ke rumahnya. Ya, karena semalam dia nginep di rumahnya Kayla. Walaupun tidak mendapatkan jatah apa-apa. Saat di sekolah, Kayla tengah berada di dark room untuk mencetak foto-fotonya. Lalu, datanglah Riley tapi diabaikan oleh Kayla. Kayla lalu bilang kalau dia kesal karena Riley nggak dengar omongannya yang nyuruh dia jauh-jauh dari Tricia. Tapi Riley malah bilang kalau Tricia mengatakan bahwa Kayla lah yang berbohong dan punya kasus dengan guru sejarahnya dulu. Riley pun pergi meninggalkan Kayla di sana. Di luar sekolah, Kayla tiba-tiba mengancam Tricia untuk menjauhi Riley. Tricia yang tidak mau kalah pun juga balik melawan dan mengatakan bahwa Kayla menyebarkan gosip yang aneh-aneh tentangnya. Saat Kayla sudah pulang sekolah, dia terlihat tengah berpikir keras tentang sesuatu dan pada akhirnya dia malah memfoto-foto bugil dirinya. Nah, semakin kesini nih anak makin gak jelas arahnya. Pada keesokan harinya, saat Kayla tengah membuka lokernya, ternyata banyak ada foto-foto bugil dirinya yang dia ambil sebelumnya di kamarnya. Lah, yang foto dia kok adanya di loker dia. Sungguh membagongkan. Para siswa lain yang melihat kejadian itu hanya bisa melihat Kayla sambil nyinyir. Kayla pun lalu ngadu ke Chris. Chris pun berusaha menenangkan Kayla. Dalam hatinya Kayla sih pastinya senang diperhatiin sama Chris. Saat Kayla datang ke ruang komputer, dia mendapati Riley ternyata juga ada di sana. Riley lalu minta maaf kepada Kayla soal perlakuannya waktu itu dan mereka pun berbaikan. Saat pulang sekolah, Chris menawarkan tumbangan kepada Kayla dan mengatakan Riley tidak ikut karena ada kegiatan di sekolah. Saat sampai di rumahnya, Kayla lagi-lagi memfoto Chris dan mereka berdua pun jadi semakin akrab satu sama lain. Sementara itu, pada malam harinya, di rumah Chris datang menghampiri Riley dan menanyakan kabarnya dan perasaannya tentang pindah ke sekolah baru. Riley hanya bisa menjawab, pada awalnya dia memang kesal, tapi pada akhirnya dia mampu menerimanya dan juga dia menghargai ayahnya. Chris pun lalu pergi ke rumah Kayla untuk the next date. Sesampainya di rumah Kayla, saat Chris lagi di kamar mandi, Kayla mengecek HP-nya Chris dan mengadu pada ibunya bahwa Chris chattingan mesum dengan Tricia. Oh, what? Ibunya Kayla yang kesal pun langsung mengusir Chris dari rumahnya. Bukannya pergi, Chris malah menunggu di luar rumah Kayla. Saat Chris kelihatan stres berat karena nggak jadi dapat jatah lagi. Maksudnya karena diusir, Kayla pun datang menghampirinya. Kayla lalu masuk ke dalam mobil Chris dan Chris pun curhat soal perasaannya dengan ibunya. Saat di tengah sesi curhat, Kayla pun mengambil kesempatan emasnya. Kayla lalu duduk di pangkuannya Chris dan Chris malah diam aja gitu. Sepertinya dia juga menikmati.
Kayla pun langsung menyamar bibir Chris dengan cara yang tidak bisa dibilang lembut. Tiba-tiba, Kayla malah langsung saja cabut, meninggalkan Chris yang kayaknya sudah mengeras. Ya, mengeras. Sampai di kamarnya, Kayla kelihatan sangat senang dan bangga terhadap kegiatannya barusan. Dan rupanya, ternyata yang mengirimi teks mesum ke Chris itu adalah Kayla supaya ibunya putus dengan Chris. Keesokan harinya di sekolah, Chris kelihatan stres pada saat ujian. Tricia menghampiri Chris untuk menanyakan soal, tapi Tricia malah goyangin dadanya di depannya Chris yang bikin gak fokus. Lalu, Kayla juga menghampiri Chris untuk mengembalikan jaketnya Chris. Tricia yang kesal langsung saja balik ke kursinya. Tak lama, kemudian datanglah staf-staf dari sekolah untuk memanggil Tricia. Entah apa gerangan yang terjadi. Saat kelas sudah bubar dan ruangan sudah sepi, Kayla menghampiri Chris dan menanyakan bagaimana kabarnya. Kayla malah dengan ganasnya nyosor bibir Chris sampai Chris kaget. What are you doing? Ya iyalah, kaget. Kayla pun langsung ninggalin Chris begitu saja. Nah, saat sampai di rumah, Kayla diberitahu oleh ibunya bahwa ternyata Tricia dipanggil oleh kepolisian karena menyebarkan foto-foto bugilnya Kayla. Malangnya nasibmu Tricia. Scene berganti ke pesta ulang tahun Riley. Tampak rumahnya Riley cukup ramai didatangi oleh teman-teman sekolahnya. Lalu, datanglah Kayla. Kayla memberi Riley hadiah ulang tahun yang ternyata isinya adalah buku, dan juga Kayla memberikan Riley minuman beralkohol. Emang rusak nih anak. Nah, saat Riley sibuk dengan tamu undangannya, Kayla diam-diam masuk ke kamarnya Chris. Lalu, dia pun menjalankan aksinya. Kayla mulai mengelus-ngelus pundak Chris dan mulai menciumi lehernya. Lalu, membuka baju Chris. Mereka pun mulai berciuman mesra dan penuh nafsu. Chris yang sudah tidak kuat lalu ikut membuka dress Kayla. Chris lalu melempar tubuh Kayla ke atas kasur dan mulai menjumbuinya lagi. Saat tengah panas-panasnya, tiba-tiba Riley masuk ke kamarnya Chris. Dan rusaklah sudah semua momen tadi. Riley lalu lari dan pergi meninggalkan mereka berdua. Nah, Chris lalu lari mengejar Riley dan memohon padanya, tetapi tidak mau digubris oleh Riley. Sebaliknya, Chris melihat Riley membawa minuman beralkohol yang tadinya diberikan oleh Kayla. Riley pun langsung kabur dari rumah. Teman-teman pestanya pun hanya bisa menonton adegan penuh drama tersebut. Chris lalu mengusir semua tamu undangan di sana dan kembali ke kamarnya. Nah, Kayla pun mengatakan pada Chris bahwa Riley mempunyai masalah dengan minuman keras. Nih anak jago banget aktingnya, teman sendiri aja dijatuhin sama dia. Keesokan harinya di sekolah, Chris menghampiri Riley untuk meminta maaf lagi. Namun masih saja tidak didengar. Saat mengajar di kelas, Riley pergi meninggalkan kelas karena Chris sedang menjawab pertanyaan dari Kayla. Bel istirahat pun berbunyi. Semua murid lalu keluar kelas. Kayla lalu menghampiri Chris. Tiba-tiba dari pintu datanglah ibunya Kayla dan langsung saja ibu Kayla menyuruh Kayla mengambil barangnya dan lalu dia menambar Chris. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali men. Gak sakit apa tuh? Dari balik pintu kelas ada Riley dan rupanya Riley lah yang mengadukan ayahnya dan Kayla ke ibunya Kayla. Di halaman sekolah, ibunya Kayla memberi ceramah kepada Kayla, tapi malah dijawab bahwa dia sudah 18 tahun dan sudah bebas ngapain aja. Lalu, ibunya mulai curiga bahwa foto-foto bugilnya dan kasus Tricia seperti hanya rekayasa Kayla. Kayla mengancam ibunya untuk tidak mencampuri urusannya, lalu pergi meninggalkan ibunya. Di sisi lain, Chris tengah ada di rumahnya, lalu dia dihampiri oleh Riley, dan Riley pun mengeluarkan semua keluh kesahnya tentang sikap dan apa yang telah ayahnya lakukan. Ayahnya hanya bisa meminta maaf. Riley lalu memeluk ayahnya dan mereka pun baikan lagi. Sementara itu, Kayla terus-menerus menelpon Chris namun tidak direspon. Kayla pun sendiri seperti kebingungan dengan keadaannya itu. Lalu Kayla menelpon Tricia dan mengajaknya untuk bertemu di sekolah. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Saat bertemu, Tricia mengungkapkan semua kekesalannya pada Kayla. Dan Kayla malah nantang Tricia untuk memukulnya. Tricia tidak melakukannya dan pada akhirnya Kayla memukul dirinya sendiri. Biar apa coba memukul dirinya sendiri? Emang gak jelas. Saat tengah asik dengan drama memukul-mukul dirinya sendiri, bahkan sampai mematahkan jarinya sendiri, datanglah Chris dan Riley yang kebetulan juga lewat dari sana. Chris pun langsung menolong Kayla dan memanggil ambulans. Pada akhirnya, Kayla dirawat di rumah sakit. Ibunya Kayla ternyata baru datang menjenguk anaknya karena sibuk seharian. Kayla pun meminta maaf pada ibunya soal kejadiannya dengan Chris. Lalu datanglah Riley dan ayahnya. Riley lalu masuk ke ruangan Kayla dirawat dan Kayla pun meminta maaf. Other than I'm sorry. Lalu meminta bantuan kecil pada Riley. Kayla meminta Riley untuk meliput pertandingan bola voli di sekolahnya. Seharusnya sih itu adalah tugas Kayla.
Namun, karena tangannya diperban, dia tidak bisa memegang kamera. Akhirnya, Riley pun mau menuruti permintaan Kayla tersebut. Chris lalu masuk ke ruangan Kayla, dan Kayla menjelaskan rencana bahwa dia tetap bisa bersama Chris secara diam-diam alias rahasia. Tapi hal ini tentu saja ditolak oleh Chris. Kayaknya sih, Chris ini udah kapok. Chris lalu menyuruh agar Kayla menjauhinya dan menjauhi Riley, dan mengatakan dia tidak ingin melihat Kayla lagi. Tetapi, Kayla tidak mau, dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di kelas besok dan seterusnya. Tapi Chris akan mengemasi barangnya malam itu juga dan akan pindah dari sekolah itu. Chris pun meninggalkan Kayla. Kayla yang tengah kesal melihat ada pisau bedah di sampingnya, dan kita nggak tahu dia mau ngapain. Saat ibunya masuk ke ruangan Kayla, Kayla sudah cabut dari sana dan entah kemana dia perginya. Di sisi lain, Chris dan Riley tengah berada di sekolah pada malam hari itu. Saat tengah berjalan di lorong, Riley tiba-tiba ditusuk oleh Kayla dengan pisau bedah yang dia lihat tadi. Emang gila dan sadis banget cewek ini. Lalu Kayla pun meninggalkan Riley yang tengah terluka untuk mencari Chris. Kayla menemukan Chris di ruangannya yang sedang mengemasi barang-barangnya. Kayla lalu mengancam Chris dengan pisau bedah andalannya dan langsung mulai menciumi leher Chris. Dan mulailah Kayla menduduki Chris dan membuka resleting celananya. Lalu karena kesal, Chris pun mendorong Kayla hingga terpental. Nah setelah itu, Chris pun mendekati Kayla dan Kayla langsung menendang lutut Chris hingga Chris terjatuh dan kepalanya terbentur dan akhirnya pingsan di tempat. Karena cukup gaduh, datanglah petugas kebersihan di scene awal tadi untuk mengecek. Saat tengah mencari pertolongan, Riley menyuruh petugas itu untuk lari. Namun sayangnya, leher petugas itu sudah duluan digorok oleh Kayla dari belakang. Kayla lalu menyerang Riley lagi dan kali ini benar-benar berusaha untuk membunuhnya. Namun Riley yang tak kalah cekatan berhasil kabur. Riley pun bermain kejar-kejaran dengan Kayla sampai akhirnya Riley berhasil melawan dengan cara memukul kepala Kayla dengan kamera hingga dia pingsan. I'm not sorry. I know. Scene pun berlanjut saat sudah banyak ada ambulans dan mobil polisi yang memenuhi sekolah tersebut. Terlihat kondisi Riley yang pasca ditusuk oleh Kayla cukup buruk sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kayla yang sebelumnya dipukuli oleh Riley juga dibawa ambulans. Yang herannya, Kayla di sini terlihat seperti korban. Emang licik banget nih anak. Setelah selang beberapa waktu, akhirnya Riley dan ayahnya, Chris, pindah ke rumah baru dan memulai kehidupan barunya. Riley pun sudah mulai kuliah biasa dan bisa menyetir mobil sendiri. Namun, saat Riley pergi, Chris pun sendirian di rumah dan terlihat seseorang yang entah siapa. Namun, sepertinya itu adalah Kayla yang sedang mengawasi Riley dan Chris. Tamat. Nah, movie lovers, demikianlah alur cerita dari film My Teacher, My Obsession. Setelah membahas film ini, tentunya kita tertuju pada tokoh Kayla yang sepertinya sangat suka dengan gurunya. Hal yang dapat kita petik dari cerita ini, tentunya kita tidak dapat memaksakan perasaan seseorang yang membuat orang itu tersiksa. Obsesi berlebihan tentunya akan membuat diri kita sendiri menjadi sakit. Sekian video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini, serta tunggu video spot movie selanjutnya. Terima kasih.